Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Kita. Pemirsa, sepanjang tahun 2025, imigrasi Bandara Soekarno-Hatta berhasil mencegah keberangkatan sebanyak 1.524 calon korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyeludupan manusia. Pencegahan ini berhasil dilakukan melalui pengawasan ketat di bandara dan sosialisasi di desa binaan. Dari catatan kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, sebanyak 1.524 calon korban TPPO berhasil dicegah sejak awal tahun hingga September 2025. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan ketat terhadap penumpang yang akan ke luar negeri, serta sosialisasi di desa-desa binaan sekitar bandara. Imigrasi juga menolak penerbitan 167 paspor karena pemohon terindikasi akan bekerja secara non-prosedural di luar negeri. Penolakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan berlapis untuk mencegah korban TPPO. Data tersebut terungkap saat kunjungan kerja tim Ombudsman di Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 7 orang dari tim Ombudsman memantau langsung pelaksanaan pelayanan imigrasi, mulai dari desa binaan, layanan paspor, hingga pengawasan penumpang di terminal internasional. Asisten muda Ombudsman Andi mengapresiasi kemajuan imigrasi Bandara Suta dalam pencegahan TPPO. Namun menurutnya, pengawasan masih perlu diperketat dan dilakukan secara terpadu bersama BP2MI dan kepolisian untuk menutup celah penyelundupan manusia. Perlu dirapikan bagaimana ketika automated sistem dilakukan. Nah, mau nggak mau kan nanti dengan adanya petugas imigrasi masuk desa, terus desa binaan, terus bagaimana profiling petugas ketika pengajuan paspor, itu kan harus trio di sana. Kalau di sini macam pasti ada, karena udah selesai dari proses di bawah kan gitu. Makanya daripada berfokus ke sini, kenapa nggak cegah di bawah kan begitu, di bawahnya kan tadi udah ada tuh. Teman-teman di petugas imigrasi masuk desa dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta kan udah punya 2 desa binaan. Meskipun perlu diintensifkan dalam konteks sosialisasi dan edukasinya. Tapi kan soal ini kan bukan urusan imigrasi, harus membawa BP2MI, BP3MI, P4MI setempat. Karena kalau imigrasi sendirian tetap aja. Sejak awal tahun hingga September 2025, imigrasi telah mencegah lebih dari 1.500 calon korban TPPO serta menolak penerbitan 167 paspor non-prosedural. Kepala Kantor Imigrasi Bandara Suta Galih Priya Kartika Perdana menegaskan penegakan pengawasan dilakukan berlapis. Bahkan sudah dimulai dari sosialisasi di desa binaan di wilayah Cengkareng dan Kalideres hingga pemeriksaan ketat penumpang di bandara. Imigrasi pembina desa merupakan hal yang baru dan kita mencoba untuk mengglorifikasi karena memang relatif baru itu. Kita kenalkan kepada masyarakat, kita gaungkan, kita glorifikasi ada peran imigrasi dalam konteks pemecah ombak. Jadi mensosialisasikan tentang bahaya TPPO dan TPPM agar nanti ketika mungkin ada niatan, ada ketidaktahuan masyarakat menjadi tahu. Kalaupun tahu dan masih ada niatan menjadi diurungkan niatannya. Dan filter yang kedua tadi sempat ditinjau juga dalam konteks proses penerbitan paspor. Jadi yang pertama, sebelum mereka niat di masyarakat, proses yang kedua, filter yang kedua adalah pada saat mereka membuat paspor. Dalam proses wawancara, Galih menambahkan, imigrasi saat ini telah menerapkan aplikasi All Indonesia untuk memperkuat pengawasan keluar masuk penumpang, sehingga warga negara asing yang bermasalah dapat dicegah masuk ke Indonesia. Dari kota Tangerang, Banten, Hakim Najili, Jawa Post TV memberitakan.